bicho, cê é louco, meu Deus. Hai guys, kembali lagi di video kita kali ini dan kita akan membahas tentang pasar modal. Dadah, bye-bye. Itu investasi bodong berkedok TikTok waktu itu. Jadi dulu tuh TikTok ada namanya aplikasi TikTok Affiliate gitu teman-teman. Tapi dia bukan official resmi dari TikTok. Nah, investasi bodong juga bisa masuk ke aplikasi kalian masing-masing teman-teman. Jadi saking dia terkenal sama saya tuh. Reksadana. Nah, sekarang ada produk yang dia itu reksadana yang isinya kumpulan ya teman-teman, yang kayak rujak kemarin yang disampaikan, tapi dia perdagangan bisa kayak saham. Nanti akan dibahas langsung oleh Mbak Grace ya. Tepuk tangan buat Mbak Grace teman-teman ya. Langsung bahas ya. Return dari dividen. Kalau udah dimasukin return dari dividen kayak gimana? Lumrah nggak lumrah, semua saham pas pandemi hancur. Nah, bedanya antara perusahaan yang bagus dan perusahaan yang Eits, tunggu dulu. Kamu jangan kemana-mana. Setelah cuplikan seminar tadi, ikuti kita bahas materi pasar modal yuk. Di sini kamu akan tahu materi pasar modal sampai tata cara pembuatan Poems ID. Let's go! Perencanaan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah proses penting yang melibatkan penyusunan strategi untuk mencapai tujuan finansial dan mengelola keuangan secara efektif. Perencanaan keuangan mencakup menetapkan tujuan, membuat anggaran, mengidentifikasi resiko, dan memilih strategi investasi yang tepat. Pengelolaan keuangan di sisi lain fokus pada implementasi rencana, pemantauan kinerja, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Piramida keuangan. Secara garis besar, tingkat perencanaan keuangan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling dasar atau pondasi perencanaan keuangan yaitu keamanan keuangan yang meliputi cash flow, kredit, dana darurat. Manajemen resiko, risk management asuransi, yaitu asuransi. Tingkatan yang kedua, yaitu yang di bagian tengah, ada kenyamanan keuangan, meliputi investasi dan tujuan keuangan, yaitu financial goal, dana hari tua, pensiun, dan penghasilan pasif income. Di tingkatan piramida yang paling tengah ini, yaitu investasi dapat memberikan keuntungan di masa depan dan menjamin pendapatan secara pasif. Bahkan ketika kita sudah tidak aktif bekerja, dengan berinvestasi, kekayaan yang terkumpul dapat menjadi dana untuk pemenuhan kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Tingkatan paling tinggi pada piramida yaitu distribusi keuangan. Distribusi keuangan itu meliputi waris dan hibah, di mana seluruh aset yang terkumpul akan diwariskan atau dihibahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Contoh alokasi budget bulanan, kita pakai 50/30/20. Apa sih itu? Mari kita simak. Dari budget bulanan itu, 50%-nya kita alokasikan untuk kebutuhan pokok, yaitu seperti
makan sehari-hari, belanja bulanan, asuransi, biaya listrik, air, iuran warga, internet, pulsa, dan lain-lain, cicilan rumah, kendaraan, dan cicilan yang lainnya. 30%-nya kita untuk keinginan. Contohnya, liburan keluarga, beli makanan, gadget, barang-barang lucu, jalan-jalan, nonton, dan hal-hal yang lain sifatnya yang tidak terlalu esensial. 20%-nya kita pakai untuk tabungan, yaitu meliputi dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. Uang panas. Definisi uang panas yaitu uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Contohnya pembayaran cicilan rumah, kendaraan, tagihan listrik, internet, belanja kebutuhan pokok, dan lain-lain. Karakteristiknya dinamis, sering digunakan, dan berpotensi cepat habis. Tujuannya ada uang panas yaitu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumsi. Selanjutnya uang dingin. Apa sih uang dingin itu? Uang dingin yaitu uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biasanya dialokasikan untuk tujuan jangka panjang. Contohnya, investasi saham, properti, tabungan untuk pensiun, atau dana darurat. Karakteristik uang dingin yaitu stabil, tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan memiliki potensi pertumbuhan dalam jangka panjang. Tujuan keuangan ini, adanya uang dingin yaitu tujuan keuangan jangka panjang seperti investasi, pendidikan anak, atau dana pensiun. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang ingin menghimpun dana, emiten, dengan pihak yang memiliki dana, yang disebut investor, untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Dalam pengertian sederhana, pasar modal adalah pasar untuk memperjualbelikan surat berharga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal. 1. Investasi. Investasi merupakan suatu aktivitas berupa penundaan konsumsi di masa sekarang dalam jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu aset yang efisien oleh investor dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan. 2. Saham. Saham merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. 4. Obligasi. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur pasar modal. Struktur pasar modal di Indonesia dibentuk oleh 3 lembaga utama, yaitu KPI, BEI, dan KSEI. Nah, yang pertama itu ada KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, berfungsi sebagai pihak yang menjamin penyelesaian transaksi efek agar berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua itu ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, disinilah semua transaksi jual beli efek berlangsung, seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya. Nah, yang ketiga itu ada KSI, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. KSI ini menyimpan data kepemilikan efek secara elektronik dan membantu penyelesaian transaksi secara terpusat. Selain lembaga utama, ada juga berbagai pelaku dan lembaga pendukung di pasar modal. Di antaranya adalah perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini terdiri dari penjamin emisi, manajer investasi, dan pelentara perdagangan efek. Nah, kemudian itu ada lembaga penunjang.
lembaga penunjang itu seperti kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek yang mendukung operasional pasar modal. Tak kalah penting, ada profesi penunjang seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Nah, mereka ini memastikan bahwa segala kegiatan di pasar modal sesuai aturan dan transparan. Di sisi lain ada emiten, yaitu pihak yang menerbitkan efek seperti perusahaan publik dan reksadana. Dan tentu saja perusahaan modal tidak akan berjalan tanpa pemodal yang terbagi menjadi pemodal institusi dan pemodal rental. Nah, dari gambaran umum mengenai struktur pasar modal di Indonesia dengan berbagai lembaga dan profesi yang terlibat, sistem INEM dirancang agar transaksi investasi berjalan secara aman, efisien, dan terpercaya. Nah, berikut syarat dan ketentuan buka akun di POEMS ID. Yang pertama, pastikan memiliki KTP, lalu memiliki NPWP jika ada. Selanjutnya, memiliki rekening pribadi dari bank manapun. Dan yang terakhir, registrasi dari aplikasi POEMS ID di ponsel Anda. Nah, di sini ada tutorial open account POEMS ID. Yang pertama itu download aplikasi POEMS ID di Play Store atau aplikasi Store. Kedua, buka aplikasi POEMS ID, kemudian tekan open account. Yang ketiga, pada tampilan pembukaan rekening, isi semua data yang diminta seperti pada gambar di bawah ini, tekan memulai. Dan yang keempat ada isi kembali data yang diminta seperti pada gambar di bawah ini, tekan lanjut. Langkah kelima, masukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui SMS ke nomor Anda. Langkah keenam, pilih jenis rekening reguler untuk dapat membeli semua jenis saham. Langkah ketujuh, masukkan informasi rekening bank pribadi Anda. Yang pertama, untuk yang punya rekening BCA, dapat memilih RDN Bank BCA. Yang kedua, untuk yang memiliki rekening selain bank BCA, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan seterusnya, dapat memilih RDN Bank Permata. Tekan lanjut jika sudah selesai. Langkah ke-8, lakukan verifikasi data seperti berikut. Tekan lanjut jika sudah selesai. Langkah ke-9, isi data yang diminta seperti pada gambar di bawah ini. Tekan lanjut jika sudah selesai. Langkah ke-10, pada tampilan sumber dana dapat memilih lainnya. Tekan pilih. Langkah ke-11, isi data seperti gambar di bawah ini. Langkah ke-12, isi informasi pelajar seperti pada gambar di bawah ini. Klik lanjut jika sudah selesai. Oke, selanjutnya untuk di step 13 kita isi informasi pekerjaan pemberi dana seperti pada gambar di bawah ini. Klik lanjut jika sudah selesai. Untuk step 14, pilih alamat surat menyurat atau alamat sesuai KTP jika tempat tinggal sesuai dengan domisili sesuai KTP. Lalu tekan lanjut. Untuk di step 15 ini kita isi profil resiko. Tekan lihat hasil. Jika sudah selesai pada bagian ini, kita dapat memilih opsi A, pilih yang paling atas untuk setiap nomor. Untuk di step 16, maka hasil klasifikasi investasi Anda adalah konservatif seperti yang tampil pada gambar di bawah ini, lalu kemudian tekan lanjut. Pada step 17, pada tampilan konfirmasi, tekan kotak saya menyatakan, kemudian pilih lanjut. Untuk step 18, tekan 2 persetujuan syarat dan upload tanda tangan di atas kertas putih polos dengan tinta hitam seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Kemudian pilih lanjut jika sudah selesai. Di step 19, tekan selesai. Kemudian step 20, pada status pembukaan rekening akan terlihat detail status Anda. Untuk ID dan password akan dikirim melalui email Anda dalam waktu 2-3 hari setelah proses verifikasi data selesai. Apabila kamu melakukan input data sebelum jam 12.00 WIB dan tidak ada kekurangan data atau dokumen yang dilampirkan, maka POEMS ID, password, dan PIN
kode akan dikirim ke email yang terdaftar di hari yang sama. Cukup sekian video presentasi